Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah online. Ibadah doa puasa Firdaus yang ke-37, Selasa 2 Juni 2020. Dimanapun Bapak Ibu berada mengikutinya, di Bandung, di luar Bandung, di dalam dan luar negeri, Tuhan memberkati kehadiran ataupun kebersamaan kita dalam ibadah ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah nyanyian mengundang hadirat Tuhan. Salibnya selamat mulia. Inilah lagu yang terindah bagi kami, mengenang korban-Mu Tuhan, darah Yesus yang mahal, yang tanpa cacat celah telah ditumpahkan di Gunung Golgota 2000 tahun lalu bagi orang-orang berdosa. Karena kasih-Mu yang besar kepada dunia yang berdosa, dunia yang terhilang, namun Engkau datang kepada kami, mencari kami, menyelamatkan kami dengan darah-Mu. Kami pun akan menerima korban-Mu, korban pendamaian dosa,
korban keampunan dosa-dosa kami. Kami yakin, kami yang percaya padamu dan menerima percikan darah Yesus, kami telah dikuduskan oleh darah-Mu. Kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah yang kudus ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpinlah oleh Roh-Mu yang kudus setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ngambil bagian dalam pelayanan yang kudus ini. Urapilah, kami usir kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, biarlah Roh Allah menguasai kami dan memberkati kami. Dimanapun anak-anak-Mu mengikutinya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan Anggur Baru. Ya, silakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Kita ganti nyanyian kita, Roh Mempelai yang Maha Tinggi. Ya, Roh Mempelai yang Maha Tinggi. Ya, itu Wahyu 22 ayat 17. Ya, Roh dan pengantin perempuan berkata, ya. Roh Kudus, hadirlah di tempat
terakhir, Tuhan aku rindu. Kita bagi berdiri, kita mohon supaya Roh Kudus memenuhi, menuntun kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tibalah waktunya Tuhan, kami akan berdiam diri, duduk di bawah kaki Tuhan, umat-Mu bagaikan Maria duduk di bawah kaki Tuhan, dekat kaki Tuhan Yesus, untuk mendengar firman-Mu yang sanggup memberikan ketenangan, kedamaian, bahkan memastikan mendapat pertolongan ketika kami mendengar firman-Mu. Walaupun kami menghadapi banyak pencobaan, seperti firman-Mu mengatakan di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, masa yang sulit. Manusia akan masuk pada masa-masa yang sulit, tetapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Umat-Mu akan diselamatkan dari kesukaran. Firman yang kami dengar ini adalah firman yang sanggup memelihara kami, menyelamatkan kami, menolong kami. Itu sebabnya urapilah kami sekalian, dimanapun kami berada, mengikutinya, baik siaran langsung dan tunda. Engkau urapi oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah pemberitaan firman-Mu menjadi jawaban bagi pergumulan kami, sanggup menghapus air mata kami, memberikan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, selamat mengikuti ibadah online ini. Saya sapa dulu Ibu Roma ya, yang baru pindah ke daerah Kota Baru, Padalarang, Bandung. Ya, selamat memasuki rumah yang baru. Juga saudara ya Kurniawan SE dan juga
Saudari Ripka ya Silaban SE di Cipageran ya, dan juga semua Bapak Ibu dimanapun berada mengikuti ibadah ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam Suara Firdaus. Mari kita akan dengarkan dulu firman Tuhan karena kita masih dalam suasana Pantekosta atau pencurahan Roh Kudus. Jadi kita masih dalam suasana kepenuhan Roh Kudus. Kita buka dulu kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu ini sudah disinggung sedikit ya pada minggu kemarin hari Pantekosta. Kita baca Wahyu pasal yang ke-5 ayat 5 mulai. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Terus, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya, sampai di situ dulu. Jadi anak domba ini yang kita baca itulah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita mengenal dia lahir di kandang domba. Lahir di kandang domba. Ya, hanya domba yang lahir di kandang domba. Ya, betul kan? Makanya Yesus bergelar anak domba. Ya, anak domba Allah. Itulah Tuhan Yesus. Yohanes menunjuk kepadanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi dosa isi dunia dihapus oleh anak domba. Anak domba yang lemah lembut, yang ramah dan lemah lembut. Dan syarat untuk menjadi domba Paskah di Israel pada kitab Keluaran pasal yang ke-12 itu ya, syaratnya adalah domba berumur setahun yang tidak bercacat. Jadi anak domba yang tidak bercacat, diperiksa dari kepala, ekor sampai kaki tidak ada cacatnya. Itu baru bisa memenuhi syarat menjadi domba Paskah. Dan Korintus mengatakan anak domba Paskah kita sudah tersembelih. Itulah Kristus, anak Allah. Jadi anak domba itu adalah Tuhan Yesus. Ya, di sorga ada tahta. Ya, tahta Allah. Ada duduk di situ yang lanjut usianya. Lalu ada anak domba. Lalu di situ tahta itu dikelilingi 24 tua-tua. Lalu ada 4 zat hidup. 4 zat hidup. Di situ ada lautan, laut disebut laut kaca. Ya, laut kaca di sono itu ada mesbahnya. Ini gambar bayangan kerajaan surga. Ya, ini gambar bayangan kerajaan surga. Ini Wahyu pasal itu pintu terbuka, ada mesbah kubaha, ada laut tuh mesbah. Bejana pembasuhan, kemudian ini ruang suci, ya, tahta Allah. Tahta Allah. Nah, ini gambar bayangan kerajaan surga. Jadi kita akan mempelajari dulu mengenai anak domba yang kita baca tadi, yang sudah tersembelih,
berarti sudah melakukan pengorbanan, penebusan, ya, menebus dosa umat manusia. Maka ayat selanjutnya kita baca ayatnya, coba ayat yang ke-9 dulu. Ya, dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 9. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi malaikat itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Tahu berapa miliar jumlahnya malaikat menyembah Yesus, anak domba Allah. Suaranya adalah, ya, ayat 12, katanya dengan suara nyaring. Semua di surga, 4 zat hidup, 24 tua-tua, semua malaikat surga berkata, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi Yesus layak menjadi raja. Layak juga dia menerima gulungan kitab. Layak juga membuka gulungan kitab. Layak juga dia untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Wah, ini hebat nih, layak, pantas. Kenapa, saudara? Karena pengorbanannya. Karena pengorbanan. Bukan hanya sorga diberi pada saudara, tapi lebih daripada itu, dia beri nyawanya. Pengorbanannya adalah pengorbanan dirinya, nyawanya. Ini korban yang tertinggi. Ya. Jadi layaklah dia menerima segala pujian, kuasa, kemuliaan. Ya. Bagaimana saudara? Kira-kira saudara layaknya menerima apa ini sekarang? Halo? Jadi kata layak itu sebanding dengan pengorbanan. Amin. Sebanding dengan apa? Pengorbanan. Nggak ada korbanmu buat Tuhan, nggak ada apa-apamu, tenagamu, nggak ada apa-apa, saudara. Apa yang layak saudara terima dari Tuhan? Ya, kalau Tuhan memang layak menjadi raja, dimuliakan, kuasa, kebesaran, keagungan, layak, karena dia telah mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia. Manusia yang menurut Paulus sampah. Manusia itu, kata Paulus, sampah. Sampah itu artinya tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Manusia itu tidak berguna. Nggak ada gunanya manusia. Ya, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Layaknya sampah di apa? Dikumpul dan
dibakar. Layaknya sampah itu dibuang dan dibakar. Tapi Allah tidak tega, tidak sudi kalau manusia itu yang sudah berdosa harus masuk dalam api neraka yang kekal. Maka Yesus rela menebus sampah-sampah ini. Menebus hidupku yang kotor, yang penuh dengan dosa. Dia mau turun dari sorga. Ya, lahir di kandang domba yang hina. Mati secara terkutuk di atas kayu salib. Untuk menebus manusia yang tidak berguna apa-apa. Supaya jadi berguna. Amin. Jadi berguna. Dia buat kita menjadi raja-raja. Bayangkan. Sampah-sampah yang harusnya dibuang. Kita diangkat menjadi raja-raja. Amin. Mulia enggak saudara? Mulia. Baik Tuhan ya. Sampah-sampah kita ini. Ya, diambil dipungut kita ini. Dijadikan manusia yang mulia. Untuk menjadi raja. Bahkan dikatakan engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja. Amin. Ini satu kedudukan yang tertinggi. Kedudukan raja adalah kedudukan yang tertinggi. Ya, masih di bawahnya umpamanya jadi presiden, perdana menteri itu masih di bawah raja. Kalau raja itu seumur hidup. Kalau presiden umpamanya 5 tahun sekali. Kalau di Amerika itu ya 4 tahun sekali. Kalau di Perancis 8 tahun sekali. Harus lengser. Kalau terpilih lagi ya naik lagi dia. Tapi kalau raja seumur hidup. Nah bayangkan Tuhan mau mengangkat kita yang tidak berarti ini. Menjadi raja-raja selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan baik enggak? Ya, Tuhan baik enggak? Di bumi ini nanti saudara raja 1000 tahun lamanya. Berapa lama? 1000 tahun. Lama enggak 1000 tahun? Mana ada raja di dunia 1000 tahun? Ya. Terlama di dunia jadi raja adalah Kaisar Akihito. Ya. 64 tahun dia memerintah. Itu rekor tertinggi. Ya, itu sejarah dunia mencatat. Tapi nanti kita menjadi raja selama berapa? 1000 tahun di dunia, di sorga selama-lamanya. Betapa Tuhan mengasihi saudara. Betapa Tuhan mengangkat derajatmu pada derajat yang tertinggi. Itu sebabnya terimalah Yesus. Terimalah pengampunannya. Terimalah kasih sayangnya. Terimalah tangannya yang mau mengambil saudara, mengangkat saudara, mengampuni dosamu, memperbaharui kehidupan. Nah, saya akan masuk sedikit. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi saudaraku, tadi dikatakan anak domba itu yang sudah tersembelih. Ya, bertanduk 7, bermata 7. Angka 7 itu angka sempurna. Angka sempurna. Itu yang diutus. Roh itu yang diutus ke bumi. Pada hari Pentakosta. Turunlah Roh Kudus bagaikan tiupan angin yang kencang dan seperti lidah api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru sebagai pertanda kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun silam kurang lebih. Nah, jadi saudaraku, pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus. Lalu mulailah murid-murid 120 orang ini ya waktu itu berubah mereka, semua mereka penuh kuasa Allah. Sebab memang janji Tuhan adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi roh ini adalah roh kuasa.
roh kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Ya, roh yang maha kuasa. Kenapa saudara? Karena kita ada di lingkungan, di sekitar roh-roh jahat. Ya, Alkitab mengatakan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia, mau dunia apapun, ya, mau dunia bisnis, mau dunia apa saja namanya, dunia ini penuh ya dengan dosa, ya, roh-roh jahat. Nah, untuk mengimbangi inilah maka Tuhan memberikan rohnya kepada kita supaya kita bisa mengalahkan roh-roh jahat di dunia ini yang diumpamakan seperti singa. Seperti apa? Setan itu diumpamakan seperti apa? Singa. Singa. Ya, coba nih 1 Petrus pasal 5 ayat 7 coba ya. Ya. Ayat 7 mulai. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ada kekhawatiran. Begitu muncul khawatir, serahkan, lemparkan kepada Tuhan. Ya, kalau pakai bahasa Inggris itu Pak, lemparkan. Ya, lemparkan, kita serahkan kepada Tuhan segala khawatir kita. Jangan ragu-ragu, begitu ada muncul kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Tuhan menampung segala kekhawatiranmu. Amin. Perhatikan ayat 8 sekarang. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi singa. Setan itu disamakan dengan apa? Singa. Tapi Yesus juga disebut apa tadi? Singa. Singa dari suku Yehuda. Ya, singa dari suku apa? Yehuda yang sudah menang. Perhatikan. Ada seorang namanya Simpson. Saya sudah singgung pada waktu minggu kemarin. Ini Simpson. Ya, Simpson itu dikenal dengan 7 jalin rambut. 7 jalin rambut. Ya, 7 jalin rambut itu gambaran 7 roh Allah dalam kesempurnaan. Dalam kesempurnaan. Nah, jadi kalau saudara dalam hidup ini melihat nanti ujianmu begitu besar, berat, ya. Hampir semua tokoh-tokoh dalam Alkitab ujiannya tidak ada yang enteng-enteng. Gak ada yang enteng-enteng. Ujiannya adalah ujian yang berat, yang besar. Ya, ujian yang berat, yang besar. Jadi kalau engkau sekarang menghadapi ujian yang berat dan besar, ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Silakan lagi saya tekankan. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, kebesaran mereka adalah ketika dihadapkan pada pencobaan dan ujian-ujian yang besar dan berat. Kalau ujiannya ya hanya ngelawan apa namanya itu, ya ngelawan anjing umpamanya, 1 ekor anak anjing, nggak usah lah, jadi dianggap orang besar itu. Ya, tapi sudah lihat Simpson, ya begitu dia dilantik menjadi hakim ya di Israel sebagai hakim terakhir, ya hakim ke-12 kalau saya nggak salah, 12 rasul, 12 hakim, ya perhatikan. Kemudian yang dihadapkan pertama kepadanya ketika mau masuk menjadi mempelai, perhatikan. Nah, ketika dia mau menjadi pengantin, di jalan yang dihadapinya adalah seekor apa? Singa.
pas mau masuk pada pesta pernikahan. Mau masuk pada pesta pernikahan. Kalau saja Simpson kalah, gagal dia menjadi pengantin. Gagal jadi mempelai. Jadi mau jadi mempelai itu harus jadi pemenang. Amin. Jadi apa? Pemenang. Jadi pemenang. Adakah saudara menghadapi pencoba besar sekarang? Besar pencobaannya. Ya, mulai seperti singa ini datang. Iya, semua juga bisa menghadapinya. Ya, nah, sudah. Jadi tiba-tiba nih mengaungsi. Tapi roh Allah sudah ada pada Simpson. Singa yang menerkam dia, mengaum sama dia, langsung ditangkap sama dia, dicabik-cabik sama dia. Dicabik-cabik seperti mencabik-cabik anak kambing, anak domba yang baru lahir, gampang saja. Dipreteli sama dia. Itu hebat. Ya. Singa yang hebat, yang terkuat. Ya. Bisa dia tundukkan hanya seperti seekor anak kambing, anak domba. Ya. Itu bisa dihabisi sama dia. Ujiannya pertama langsung yang berat, yang besar. Amin. Amin. Kalau Simpson kalah gimana? Tidak jadi apa? Mempelai habis dia. Dan kemudian tamatlah riwayat jabatannya sebagai pemimpin. Tapi tersiar kemana-mana. Simpson bisa melawan singa. Amin. 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 Mau menghadapi singa? Saya nggak mau menghadapi singa. Saya mau menghadapi anjing-anjing kecil aja yang baru beranak. Kata Tuhan, ya udah anjing-anjing aja. Ya, jadi langsung ujiannya besar. Contoh lagi ya kalau kita pelajari. Siapa lagi? Daud. Ya, Daud itu lebih daripada bukan hanya singa. Tapi apa saudaraku? Beruang. Ya, ketika dia mau menghadapi Goliat. Saul berkata, kau masih kecil. Masih kecil kemerah-merahan. Masa kamu ikut dalam peperangan? Ya, memang Goliat menghina dia. Aku kasih nanti kau menjadi makanan burung. Dihinanya Daud itu. Ya, tapi dia berkata kepada Raja Saul, kepada seluruh Israel. Dia berkata, hambamu ini sudah biasa melawan singa dan beruang. Amin. Amin. Sudah biasa. Halo, sudah apa? Sudah biasa. Kalau kita jangan-jangan belum pernah ini. Kalau Daud sudah biasa. Bukan hanya sekali. Sudah biasa melawan singa dan beruang. Kalau aku diserang, aku cabik-cabik. Itulah ujian bagi Daud. Ya. Untuk menjadi apa? Pemimpin. Menjadi raja. Dan dia berkata seperti itulah Goliat. Seperti itu. Tanpa senjata di tangan Daud. Alkitab mengatakan tidak ada senjata di tangan siapa? Daud. Hanya 5 batu saja. 5 batu. 5 batu itu 5 nama Tuhan. Ajaib, wonderful. Siapa lagi? Penasehat. Terus Allah yang perkasa. Ya baca saja nanti. Yesaya berapa itu? 9 ayat 5. Nah itu jadi nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Diambilnya batu. Lalu diumbar. Karena kemana? Kepalanya siapa? Goliat.
Kemudian dipenggal kepalanya. Mati dah sudah. Ini gambaran, Goliat ini gambaran setan. Gambaran apa? Setan. Sudah dikalahkan. Jadi sebenarnya kita ini melawan setan yang sudah kalah. Sudah remuk. Sudah diremukkan. Malah Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Amin. Jadi iblis dihancurkan di mana? Di bawah kaki. Jadi sebenarnya kita melawan iblis yang sudah kalah. Amin. 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 Jadi kita menghadapi musuh yang sudah kalah. Dia hanya suaranya saja, hanya aumnya, tapi sebenarnya sudah kalah dia. Ya. Nah, perhatian itu yang keberapa itu? Tadi Simpson, yang kedua siapa? Daud. Siapa lagi contoh yang besar-besar pencobaannya? Musa, Israel. Maka dia apa? Laut kosong. Jalan buntu. Di muka laut, di belakang Firaun, di kiri kanan Baal Zephon. Ya. Gunung-gunung. Ya. Wah, ini kejepit. Posisi apa? Terjepit. Pernah terjepit? Atau masih terjepit nih? Saya lagi terjepit sekarang. Aduh, terjepit. Aduh, terlalu besar. Ya, Tuhan izinkan untuk menguji kualitas imanmu. Amin. 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 Modalnya Musa mengangkat tongkat. Mengangkat tangan. Begitu diangkat tangan, maka angin timur bertiup. Angin apa? Angin timur bertiup dengan kencang. Dibelahnya laut itu. Dibelahnya laut itu. Sehingga laut itu di kiri dan di kanan menjadi tembok. Jadi angin ini adalah Roh Kudus bertiup pada hari Pentakosta. Inilah penolong saat kita dalam pencobaan. Roh itu penolong, penghibur, menolong saudara. Kapankah saudara melihat mujizat Tuhan? Saat saudara dalam pencobaan. Amin. Saat dalam pencobaan. Jadi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya pada saudara. Amin. Akhirnya laut yang membentang luas menjadi jalan raya. Umat Tuhan bisa berjalan di tanah yang kering. Amin. Amin. Akhirnya seluruh umat Tuhan, dari yang tertua sampai yang termuda, semua ternak mereka menyeberang. Lalu Firaun, keretanya, kudanya, semua perwiranya ikut. Kemudian setelah menyeberang, Musa kembali mengangkat tangan, lalu akhirnya gimana? Menyatu. Binasa semua. Alkitab mengatakan, jangan membenci orang benar. Jangan membenci orang benar. Siapa membenci orang benar akan menanggung akibatnya. Seperti siapa? Firaun. Akhirnya tenggelam. Itu keberapa itu? Ketiga. Kemudian Joshua. Joshua begitu dia dilantik menjadi pemimpin. Ya, maka dihadapkan padanya sungai apa? Jordan dan Jeriko. Bisa nggak? Bisa. Sungai Jordan putus, Jeriko apa? Roboh. Langsung yang besar-besar, saudara, yang berat-berat ujiannya, tetapi semua dimenangkan. Amin. Semua dimenangkan. Jadi Joshua akhirnya dikenal seorang yang bisa membuka jalan, bisa mengalahkan musuh walaupun pahlawan-pahlawan orang-orang Jeriko itu. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi, Petrus. Petrus dia dihadapkan pada seorang yang lumpuh 40 tahun lebih. Berapa lama?
40 tahun lebih. Ya. Saya dulu baru hanya berapa hari waktu itu doain orang yang lumpuh dan nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, ngomong juga nggak bisa, makan nggak bisa. Ya, kita doakan jam 7, ya, jam 7 malam, besoknya udah jalan dia. Akhirnya Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan, suami istri, jadi hamba Tuhan. Ya, sekarang di Sumatera. Ya, pernah mereka datang ke sini, mereka sudah buka pelayanan, berapa gereja sedang dibangun. Ya, jadi saudaraku, kalau kita dihadapkan pada kesukaran, itu berarti Tuhan mau menyatakan kuasa kemuliaannya. Ya, jadi udah keberapa itu? Keberapa? Pak, masih banyak lagi. Masih banyak. Apalagi Paulus. Paulus itu sudah diikat, dirantai, dijebloskan kemana? Dalam penjara. Cuman Paulus berdoa, menyanyi. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian semua sendi penjara, pintu penjara terbuka. Silas dan Paulus yang terbelenggu, terrantai, sudah disiksa habis-habisan. Tiba-tiba sehat, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba keluar dari penjara. Amin. Itu orang-orang besar. Jadi ketika saudara menghadapi ujian yang besar, berarti saudara mau mendapat nama yang besar. Amin. Mau dapat berkat yang besar. Amin. Besar sekarang pencobaannya. Besar. Berarti saudara mau dapat berkat yang besar. Mau dapat berkat yang besar. Ingatlah, selalu seimbang dengan bobot perjuangan. Amin. Selalu seimbang dengan besarnya perjuangan. Ya, berkat itu selalu datang, tidak pernah terlambat. Ya. Nah, saudara, jadi hidup kita di dunia ini selama hidup tidak pernah lepas dari pencobaan. Ya, tidak pernah, karena kita masih di dunia. Nanti udah di sorga, baru kita bebas dari pencobaan. Karena kita masih makan, masih minum. Ini makan enggak nih? Makan, minum, berpakaian, butuh rumah, butuh duit. Selama saudara masih butuh duit, selama itu saudara menghadapi apa? Pencobaan. Iyalah. Selama butuh duit masih ada pencobaan. Nanti saudara kalau hidup saudara tidak perlu duit lagi, nanti kerja 1000 tahun. Tidak perlu duit. Dikasih duit pun gak mau saya. Dikasih duit enggak, saya enggak perlu duit. Di sini sudah tersedia. Apalagi di surga dikasih duit. Ya, mau saudara dikasih duit di surga? Nggak ada lagi gunanya. Ya. Udah jalan-jalan dari Masko. Ya. Semua sudah tersedia. Duit enggak laku di sana. Ya. Duit. Sekarang masih berlaku. Ya, masih berlaku. Nah, saudara, ini sedikit saja supaya jangan tegang. Nah, ayat terakhir saja. Mari kita baca dulu. Ya. Ayat yang tidak asing. Coba nih 1 Korintus 10:13. Ini ayat tidak asing lagi. Ya, perhatikan. Kita baca dulu sama-sama. Ya, ini nih. Kita baca sama-sama. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Berapa cobaannya? Halo? Berapa cobaannya? Dikira cuma 1 ya. Pencobaan cuma itu. Ini pencobaan. Tapi tidak luar biasa. Masih biasa ya. Ya, terus. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia.
Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan Coba baca sama-sama, Ia akan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, nggak usah dilihat. Padamu tuh ganti dengan padaku. 1, 2, 3. Sekali lagi, Ia. Amin. Tuhan yang memberikan padamu jalan keluar. Mari kita mau datang pada Tuhan. Roh Kudus datanglah. Mungkin engkau lemah, hari ini Tuhan mau kuatkan. Sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Bukalah hatimu, terimalah kuasa kemenangan dalam pencobaan-pencobaan yang berat, yang besar. Tuhan mau menolong saudara. Mungkin engkau menghadapi rintangan seperti laut, musuh seperti singa, seperti Goliat. Hari ini Tuhan mau beri engkau kemenangan. Atau pergerakanmu sudah dibatasi dengan tembok-tembok seperti Saulus dan Paulus. Itu pun Tuhan buka semua. Tuhan buka semua jalan. Tuhan membuka jalan bagimu. Tuhan menolong engkau. Haleluya. Lagi dari awal. Haleluya.
datang pada Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia mau mengampuni dosamu. Dia mau mengangkat engkau menjadi raja selama-lamanya. Di bumi 1000 tahun, di sorga kekal selama-lamanya. Satu kedudukan yang tertinggi. Tapi saudara harus jadi pemenang. Raja-raja itu pemenang. Menang menghadapi setiap rintangan, setiap pencobaan. Tuhan beri engkau kemenangan. Tuhan buka jalan bagimu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, Dia berikan kita kemenangannya. Dia beri kita kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. 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 Tuhan mau menghibur engkau dengan kemenangan. Haleluya. Mari singa tetap menyanyikan lembu. Haleluya. Yang lain boleh berdoa, engkau berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau menyegarkan engkau, menguatkan engkau, membuka jalan dan memberi kemenangan padamu. Tuhan tahu engkau dalam pencobaan, dalam kesulitan. Tuhan menolong engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Singa tetap nyanyi lembut, lebih lembut, lebih lembut. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Menjamah engkau dengan roh. Dia menyentuh engkau. Dia memberi engkau kemenangan. Dia membuka jalan bagimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari dalam doa puasa ini rasakan kasih Tuhan, rasakan damai turun, rasakan uluran tangan Tuhan, jamahan Roh Kudus. Jamahan tangan Tuhan itulah Roh Kudus dengan firman-Nya. Tangan Tuhan itulah firman dan Roh Kudus yang menjamah engkau. Dengan lembut Dia menjamah engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamalan tiap hati, jamalan, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah, Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Haleluya. Lewatlah Haleluya. jalan licin dan terjal. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Di masa-masa yang sukar dan sulit bagi dunia, tolonglah gerejamu, tolong umatmu Tuhan. Bukakan pintu, bukakan jalan, beri kemenangan Tuhan. Ulurkan tanganmu pelihara Tuhan, tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Haleluya. Lewatlah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Lembut setengah suara sama-sama. Lembut. Amin. Jamalan tiap hati, jamalan, Haleluya. segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Haleluya. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Ya, mungkin perjalananmu engkau rasa pada satu keadaan yang sangat terjal, licin dan terjal. Tuhan akan memegang tanganmu melewati semua keadaan yang licin dan terjal. Atau kau sedang menghadapi singa yang besar, atau kau sedang menghadapi laut yang membentang luas, atau tembok di sekitarmu, tanganmu seperti Paulus dan Silas terbelenggu. Kuasa Roh Kudus akhirnya bisa menyelesaikan semua. Roh Kudus itu roh yang maha kuasa, yang maha hadir. Dia hadir menolong kita dimanapun saudara berada. Itu sudah dikirim 2000 tahun lalu, menghibur, menolong saudara, melepaskan saudara. Mari kita pakai berdiri, kita nyanyikan sekali lagi nyanyi lembut. Angkat tangan, nyanyikan. Roh jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus.
kepala. Rasakan uluran tangan Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia mau menghargai engkau. Dia mau beli engkau dengan harga yang tertinggi. Dia beli engkau dengan darahnya. Dia mau ubah kedudukanmu yang tidak berarti apa-apa, sampah yang tak berarti. Dia beli engkau dengan darahnya. Dan dia jadikan engkau menjadi raja-raja. Menjadi raja-raja selama-lamanya. Betapa indahnya harga yang dia pakai membeli engkau. Dan jabatan yang tertinggi diberikan padamu. Tuhan mengasihi engkau. Mungkin manusia tidak ada yang menghargai engkau. Tapi Tuhan menghargai engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Mari, yang mau didoakan, boleh saudara angkat tangan kanan, tangan kirimu taruh pada dadamu. Kami hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berpikulan berat, bertanggungan berat. Tuhan kiranya menolong mereka, memampukan mereka, membuka jalan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Selesaikanlah pergumulan mereka. Berikan kepada mereka pertolongan, kemenangan, pintu-pintu yang terbuka bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bayi-bayi yang kecil yang baru lahir, Tuhan berkati. Ibu-ibu hamil yang baru mengandung dan pada sudah usia untuk melahirkan, Tuhan tolong semua. Segala yang mereka butuhkan Tuhan cukupi. Suami-suami, orang tua, ayah, Tuhan bukakan berkat bagi mereka. Yang kehilangan pekerjaan dan usaha, berikan yang baru bagi mereka Tuhan. Engkau sanggup memelihara dan memberi bagi mereka. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa negara kami. Dari Bapak Presiden kami, wakilnya, seluruh gubernur, wakilnya, seluruh bupati, wali kota, wakilnya, seluruh camat, seluruh lurah, kepala desa, RW, RT, seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati mereka. Tuhan kiranya memelihara bangsa ini. Biarlah bangsa ini bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Silakan turun tangan. Kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman yang kami dengar telah memberkati kami. Dan firman tidak pernah gagal. Selalu berhasil menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.